Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada bab yang terakhir kita belajar, yaitu tentang cerita inspiratif. Ya, hari ini kita belajar yaitu atau kompetensi kita yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita inspirasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita atau kompetensinya, indikatornya adalah siswa dapat mengetahui apa itu cerita inspiratif. Kemudian siswa dapat mengetahui ciri-ciri cerita inspiratif. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi struktur cerita inspiratif. Ya. Baik, pengertian dari cerita inspiratif adalah cerita yang berisi tentang kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspiratif kebaikan kepada banyak orang atau motivasi sehingga orang tersebut memiliki tujuan atau keinginan untuk masa depan. Dengan membaca cerita inspiratif, orang seakan-akan ingin memiliki tekad yang dimiliki oleh cerita tersebut. Jadi itu tujuan ataupun pengertian dari cerita inspiratif. Ya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri cerita inspiratif. Ya. Yang pertama tentunya bersifat mengajarkan yang dapat memberikan motivasi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, kemudian komplikasi peristiwa atau rangkaian peristiwa, kemudian yang ketiga adalah komplikasi, kemudian resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Jadi kita dapat menentukan nanti strukturnya ada 4: orientasi, komplikasi peristiwa atau rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita menarik. Umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menceritakan panutan bagi pembaca. Jadi, ya. Baik, untuk unsur-unsur cerita inspiratif sendiri, ya sama dengan unsur-unsur cerita yang lain, mulai dari tema, alur, kemudian tokoh, penokohan, sampai dengan amanat. Ya. Sampai dengan amanat. Sama dengan cerita-cerita yang lain kita sudah bahas. Jadi Pak Guru tidak perlu membahasnya lagi. Saya rasa anak-anak sudah kelas 3 sudah mengetahui apa itu tema, bagaimana itu alur, kemudian latarnya ada berapa, kemudian tokohnya ada berapa, penulis sifatnya, ya, kemudian sudut pandangnya seperti apa sampai dengan amanat. Ya, tidak perlu Pak Guru bahas lagi. Baik, kita masuk di bagian inti, yaitu struktur cerita inspiratif. Tadi kita sudah menunjukkan di ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah orientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan suatu tokoh dan tempat terjadinya suatu cerita. Biasanya berada di paragraf awal, ya, paragraf pertama dianya tempatnya, ya, karena dia diawali sebuah cerita.
Kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Bagian ini menceritakan tentang kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Peristiwa yang diceritakan biasanya mungkin memiliki kaitan erat dengan amanat dalam cerita inspiratif. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan komplikasi, masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Tetap dalam sebuah cerita itu harus ada masalah, ya. Kemudian yang keempat, kalau ada masalah tentunya ada solusi atau solusi yang harus ada di dalam sebuah cerita. Bagaimana jalan keluarnya dari masalah-masalah yang dihadapi, ya. Kemudian yang terakhir adalah koda. Ya, koda ini biasanya berada di akhir cerita. Koda ini bisa ditulis secara langsung oleh penulis, artinya langsung berada di paragraf terakhir. Ambil saja di paragraf terakhir itu. Kemudian bisa juga dia ini tidak ditulis secara langsung, artinya sama seperti amanat. Bedanya cuma tadi, ya. Apa bedanya amanat sama koda? Koda itu ada dua. Koda bisa ditulis secara langsung dan tidak secara langsung. Yang tidak secara langsung ini artinya sama seperti amanat, ya. Baik, tugasnya abang-abang hari ini nanti tuliskan poin-poin intinya, yaitu jelaskan pengertian dari sebuah cerita inspiratif, kemudian sebutkan ciri-ciri cerita inspiratif, kemudian yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan struktur cerita inspiratif, ya. Mungkin sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila belum mengerti boleh bertanya, ya. Pak Guru akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.